Ini motor bekas crash, minta di repaint yang sehari jadi. Gasken. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan merepaint bodi motor ini bekas crash atau bekas jatuh. Kondisinya seperti ini, lumayan dalam untuk baret-baretnya. Dan untuk pengerjaannya kalau bisa sehari jadi, karena mau dipakai buat kerja di luar kota ya lur. Alhasil ini dengan terpaksa tetap kita kerjakan. Jadi di sini untuk bodinya yang jelas dibongkar-bongkar terlebih dahulu. Kemudian setelah beres dibongkar ini akan kita amplas. Untuk pengamplasannya ini di bagian yang baretnya akan kita amplas dengan grit 400. Jadi ini kita amplas grit 400 menyeluruh karena bodinya ada bekas baret-baret yang dalam. Jadi di sini sambil kita haluskan bagian yang baret tersebut. Untuk proses pengamplasannya kurang lebih seperti itu ya lur. Ini kita percepat saja karena bodinya juga lumayan banyak. Yang jelas ini karena baretnya lumayan dalam, kita amplas dengan grit 400 secara merata. Singkat cerita, setelah beres pengamplasan di sini akan kita lakukan epoksi menggunakan Autoglow PR420. Di sini untuk takarannya tertulis untuk primer epoksi itu 4:1:2 ya lur. Oke lur, kita takar terlebih dahulu. Dan untuk epoksi dari Autoglow ini cepat kering ya lur. Ini nggak sampai 1 jam sudah bisa diamplas. Sebelum kita takar pastikan diaduk terlebih dahulu. Jadi untuk takarannya itu 4 primer atau base primernya ini 4. Misalnya kita menggunakan gelas, 4 gelas cup untuk primer base nya. Kemudian hardinernya 1. Kemudian untuk thinnernya ini 2. Jadi kurang lebih seperti itu ya lur. Untuk thinnernya ini kita gunakan thinner PU yang VS41. Kemudian diaduk-aduk terlebih dahulu sebelum disemprotkan. Nah oke lur, untuk penyemprotan bisa gunakan spray gun 1.0 ke atas ya lur. Kemudian untuk penyemprotannya ini kita semprot sekali jadi saja biar cepet. Sebenarnya mau disemprot 2 lapis juga bisa ya lur. Cuman ini biar cepet saja kita semprot langsung jadi, atau istilahnya langsung berdaging ya lur ya. Nah oke lur, jadi untuk penyemprotan epoksi primernya kurang lebih seperti itu. Ini kita gunakan epoksi primer dari Autoglow dengan thinnernya ini yang thinner PU VS41 dari Autoglow juga. Takaran perbandingan 4:1:2. Dan untuk teksturnya juga cukup lembut dan juga cukup halus ya lur ya. Oke lur, kita persingkat saja. Untuk pengeringan setelah kita semprot ini kurang lebih sekitar 1 jam. Dan ini kita akan amplas dengan grit 800. Jadi setelah kita epoksi primer merata semuanya, kita amplas dengan grit 800 dan akan kita lakukan pendempulan. Untuk pengeringan epoksinya ini kurang lebih nggak sampai 1 jam sebenarnya tanpa jemur. Dan ini juga cukup cepat kering ya lur. Kemudian setelah beres kita amplas semuanya dengan grit 800 secara merata, kita bersihkan, kita keringkan. Di sini akan kita dempul bagian yang baretnya
masih terlalu dalam. Jadi untuk proses pendempulan itu media sudah di primer grey atau di epoksi terlebih dahulu, kemudian diamplas, dan baru kita akan dempul bagian yang masih belum rata ya lur, kurang lebih seperti itu. Setelah proses pendempulan beres itu dikeringkan. Jadi ini sudah kering seperti ini, bisa dites menggunakan kuku. Jika ditekan kok sudah keras itu berarti sudah kering ya lur. Dan untuk pengeringannya pun ini tanpa kita jemur. Lalu di sini kita amplas dengan grit 320, kita amplas kering. Untuk dempul itu lebih baik amplasannya kering ya lur. Karena kalau kita amplas basah itu terkadang ada air yang meresap ke pori-pori dempulnya yang bisa menyebabkan cat berpulau dan lain-lain kalau ada kadar air yang masih terjebak di dalam pori-pori dempulnya. Kurang lebih seperti itu ya lur. Jadi di sini untuk dempulnya setelah kering ini kita ratakan dengan pengamplasan kering. Kemudian setelah beres pengamplasan kita bersihkan debunya dan kita tembak dengan epoksi primer lagi. Jadi bagian yang sudah kita dempul, sudah kita amplas, itu kita semprot dengan epoksi primer lagi ya lur. Kita semprot di bagian yang jebol amplasannya, atau istilahnya sampai habis lapisan primer grey-nya itu. Ini kita semprot lagi sampai menutup. Kemudian setelah beres penyemprotan itu kita keringkan, dan setelah kering ini kita haluskan lagi dengan amplas. Untuk gridnya ini kita gunakan grid 800. Nah, kepiye lur, berat toh untuk ngeripen sehari jadi, apalagi bodi yang baret dalam ya lur ya. Karena setelah diepoksi, diamplas, dempul, amplas lagi, epoksi lagi, amplas lagi, seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya lur ya. Jadi setelah beres pengamplasan kita bersihkan, kita keringkan, ini kita akan lanjut ke warna. Untuk warnanya ini kita gunakan dari Autoglue Black Mica. Untuk jenisnya ini jenis PU, takarannya tertulis. Untuk base coat itu takaran 1:1 dengan thinner. Dan untuk warna Black Mica ini semacam hitam metalik tapi abu-abunya lumayan cakep ya lur. Cuman lebih gelap dari orinya tadi. Karena yang punya motor pengen warnanya lebih terlihat gelap, jadi kita tidak oplos warna yang sama dengan warna standarnya. Tapi ini kita gunakan warna Black Mica ini, siapa tahu cocok ya lur ya. Nah oke lur, ini kita takar terlebih dahulu. Jadi untuk takaran 1:1 itu ibaratnya misal 1 gelas cat, berarti tinernya juga 1 gelas ya lur. Untuk tinernya ini kita gunakan thinner PU yang sama seperti tadi, VS41. Kemudian setelah kita takar kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai catnya benar-benar tercampur dengan tinernya. Setelah kita aduk, saatnya ke penyemprotan. Dan untuk prepare sampai ke tahapan penyemprotan warna ini sampai jam 4 sore ya lur. Ini di hari Minggu jam 4 sore. Jadi dari pagi jam 8 bongkar sampai di tahap penyemprotan warna ini di jam 4 sore ya lur ya. Oke lur, untuk penyemprotan ini kita gunakan spray gun dari Awarita dengan nozzle 1.2. Untuk penyemprotan warna ini juga kita semprot sekali jadi saja ya lur. Karena untuk warna metalik dari Autoglue ini juga cepat menutup. Ini dengan dasaran epoksi primer saja, tanpa dasaran warna langsung kita semprotkan untuk warna Black Mica-nya ini. Jadi kalau pengen lebih abu-abu itu bisa dioplos dengan warna silver ya lur. Tapi kalau abu-abunya pengen terlihat gelap, ini tanpa dioplos warnanya itu masih terlihat abu-abu, cuman lebih terlihat gelap.
Kurang lebih seperti itu ya lur. Jadi untuk penyemprotan black mica-nya ini kita persingkat saja atau kita percepat karena warnanya juga sama semua ya lur. Paling di beberapa titik itu menggunakan warna hitam solid. Seperti di media ini kita gunakan warna hitam solid. Nah oke lur, jadi untuk penyemprotan warnanya kurang lebih seperti itu ya lur. Untuk penyemprotan warna ini bisa disemprot 2 lapis juga nggak apa-apa. Cuman mau disemprot langsung menutup juga boleh. Itu terserah masing-masing ya lur. Karena ini kita harus cepet-cepet saja, ini kita langsung jadi nyemprotnya. Dan setelah beres penyemprotan warna, ini kita lanjut di pengekliran. Untuk clearnya kita gunakan 2080 clear HS 2:1. Ini dari Autoglow. Untuk takarannya juga tertulis. Ini kita cari yang HS, di sini tertulis ya lur. 2:1 untuk tinernya 0,5. Oke lur, untuk takarannya itu biasanya tertulis di kalengnya ya lur. Jadi dibaca terlebih dahulu. Untuk takaran-takarannya tinggal ngikutin saja takaran yang tertera. Untuk tinernya ini kita masih sama menggunakan tiner VS41 dari Autoglow. Setelah kita takar, ini kita aduk. Jika dirasa kok masih terlalu kental, itu mau ditambahin tiner sedikit boleh ya lur. Yang penting jangan kebanyakan. Oke lur, saatnya ke pengekliran. Dan untuk penyemprotan clear ini kita lihat jam terlebih dahulu ya lur. Karena ini tadi warnanya kita keringkan kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi ini jam setengah 6 sore. Akan kita lakukan penyemprotan clear setengah jam cukup ya lur, sebelum jam 6 maghrib. Oke lur, kita akan semprot terlebih dahulu untuk clearnya. Untuk penyemprotan clear ini juga kita semprot langsung jadi. Kita semprot tipis terlebih dahulu secara merata. Kemudian nanti setelah merata itu langsung kita semprot sampai terlihat glossy. Bang, spray gun pakai nozzle berapa? Ini pakai nozzle 1.2 kalau nggak salah. Saya juga lupa ya lur. Tapi ini dulu pernah saya review. Ini spray gun Cina, mereknya Porpoise. Masih belum launching di Indonesia. Tapi kalau yang mirip ini kalau nggak salah ada di N-Tools itu yang Mini 888. Kalau nggak salah mirip ini ya lur. Kemudian untuk penyemprotan clearnya ini berarti kita semprot 2 lapis tanpa jeda, atau istilahnya sekali jadi ya lur. Kurang lebih seperti ini setelah kita semprot clear. Nah oke lur, jadi untuk penyemprotan clearnya seperti itu ya lur. Kita semprot 2 lapis tanpa jeda atau sekali jadi. Untuk penyemprotan clearnya ini kita persingkat saja ya lur, karena bodinya juga lumayan banyak. Tapi nyemprot sebanyak ini kurang lebih sekitar setengah jam beres sebenarnya lur. Jadi yang lama itu ya ngamplasnya, bongkarnya itu memang lumayan memakan waktu yang lama ya lur. Kalau untuk pengecatan sehari jadi bisa ya bisa, tapi ya sehari cuman ngerjain 1 motor ini aja ya lur. Itu kadang bikin bosen. Dan kadang juga kita memiliki customer yang lain juga. Dan setelah beres pengekliran yang jelas dikeringkan ya lur. Jadi ini hari Seninnya jam 2 siang. Sebenarnya motornya itu mau dipakai sore ya lur, tapi mau dipasang pagi nggak sempet. Siang malah hujan. Ini mau nungguin hujan reda, ternyata nggak reda-reda.
Alhasil kita pasang hujan-hujanan seperti ini, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini di hari Minggu itu ngecat sampai sore, sampai jam 6 sore, dan paginya mau dipasang karena nggak sempat. Alhasil ini kita pasang siang ya lur. Hasilnya seperti ini untuk warna dari black mica, dan untuk finishingnya clear HS 2080 dari Autoglow. Jadi gagal estetik karena hujannya cukup lebat ya lur. Ini terkena percikan-percikan air. Nah oke lur, jadi setelah terpasang hasilnya seperti ini. Kemudian untuk warna black mica itu kalau dari dekat seperti ini ya lur. Jadi dia masih terlihat abu-abu, cuman agak gelap ya lur. Dan untuk proses repaint sehari jadi kurang lebih seperti tadi ya lur. Tersiksa, jangan ya dik ya. Apalagi motornya bekas crash atau bekas nabrak auto mumet. Tapi kalau mau pakai bodi baru di repaint sehari jadi ya itu kecil ya lur ya. Oke lur, kurang lebih seperti itu saja untuk videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini. Di subscribe biar tidak ketinggalan. Dan thank you.